Selamat malam. Di video kali ini saya akan memberikan panduan tentang pengukuran, metode pengukuran dasar menggunakan multimeter. Di sini saya gunakan UT61E, multimeter kelas lumayan ya. Saya tidak bilang terlalu premium karena harganya masih di bawah. Multimeter ini punya berbagai macam fitur ya. Seri Unity UT61E. Mulai dari pengukuran tegangan ya, di sini range-nya volt, kemudian di atas ada tegangan untuk milivolt, jadi kita gunakan milivolt ini untuk pengukuran tegangan rendah. Pada prakteknya nanti kebanyakan kita akan gunakan di range volt ya. Kemudian ada fitur lambang warna biru ini, itu artinya pengukuran untuk gelombang sinus AC. Jadi untuk mengaktifkan ini teman-teman bisa pencet Oke, pindah ke sini modenya. Kemudian Anda pencet ini. Maka di sini akan jadi pengukuran untuk tegangan AC. Di sini AC-nya diukur dengan metode RMS, ya, true RMS. Kemudian bisa juga kita berubah ke pengukuran frekuensi dari gelombang tersebut dengan pindah ke hertz. Pencet tombol kuning, ya. Hal yang sama juga berlaku di mode milivolt. Jadi milivolt dan volt pengoperasiannya sama, hanya range pengukurannya dia berbeda. Di milivolt pengukurannya jauh lebih akurat, tapi tegangannya tidak bisa di atas 2 volt ya. Oke. Kemudian mode ohm. Di sini pengukuran ohm adalah pengukuran untuk mengukur hambatan. Kita bisa lihat di sini jika kita tidak hubungkan kedua probe ini, tulisannya adalah OL. Artinya hambatan antara kedua ujung probe ini sangat-sangat besar. Kemudian jari saya tempelkan di sini dan di sini, maka terbaca di situ ada kira-kira 20. Oke, itu angkanya 8 m ohm, berarti itu 8 mega ohm. Hambatan antara kedua ujung probe ini melalui tubuh saya ada 8 mega ohm. Sedangkan kalau saya hubungkan seperti ini langsung, kedua ujungnya terbaca 0,27 ohm. Ya, lihat satuannya ya, apakah ohm, kilo ohm atau mega ohm. Kilo ohm itu 1000 ohm, 1 mega ohm adalah 1 juta ohm. Di sini 0,24 atau 0,25 ohm. Hambatan segini sebesar itu adalah hambatan yang dihasilkan oleh dari panjangnya kabel yang digunakan pada probe multimeter ini. Semakin pendek kabelnya, hambatannya akan semakin kecil. Nah, ini nilai hambatan tersebut akan mengganggu pengukuran kita, jadi kita harus buang atau kurangkan semua hasil pengukuran dengan nilai hambatan tersebut. Kita pencet rel di sini sambil tahan kedua probe-nya, maka akan didapatkan resultannya 0. Oke? Itu metodenya. Jadi sekarang kita sudah dapatkan hambatan 0. Pengukuran ohm nanti kita akan praktekkan metodenya seperti apa. Kemudian di sini ada diode test warna biru, jadi artinya kita pencet tombol biru sekali. Oke, ini munculnya adalah continuity test. Continuity test ini mirip-mirip seperti pengukuran hambatan juga, tapi dia menggunakan tegangan cukup besar. Di sini ada 3 volt, beda potensial di antara kedua probe ini, dan bisa digunakan untuk mengaktifkan semikonduktor, transistor, MOSFET ya, seperti itu, atau LED. Ya, gunakan continuity test atau mode diode test. Ini juga sama. Oke. Untuk pengukuran impedansi, Anda bisa gunakan mode ohm dan juga mode diode test jika Anda temui sirkuit yang akan diukur melibatkan komponen semikonduktor di dalamnya. Kemudian ini adalah kapasitansi. Kapasitansi digunakan untuk mengukur besaran kapasitansi yang terdapat dalam sebuah kapasitor. Pada posisi probe tidak dihubungkan, di sini terdapat 300 nanofarad. Itu adalah kapasitansi internal yang terdapat di antara kedua ujung probe multimeter ini. Dan jika kita hubungkan, dia jadi 0 karena dikosongkan. Nah, sekarang saya punya kapasitor dengan nilai 35 volt dengan kapasitansi 2200 mikrofarad. Kita akan coba ukur. Saya tempelkan di sini, kemudian saya tempelkan satunya di sini. Oke, nah itu terbaca 2,014 milifarad. 1 milifarad itu sama dengan 1000 mikrofarad. Jadi 2,007 milifarad di sini artinya
2000 mikrofarad. Jadi ada selisih kira-kira 10% dari nilai yang tercantum di kapasitor ini. Itu wajar. Toleransi untuk kapasitansi komponen itu 5-10%. Makin rendah selisihnya makin baik kualitas komponennya. Ada satu lagi, di sini ada kapasitor dengan nilai 470 mikrofarad. Kita coba ukur. Ya, nilainya 460 mikrofarad. Jadi selisihnya tidak sampai 5%, masih di bawah 5%. Ini kapasitor yang kualitasnya cukup bagus. Oke. Nah, untuk pengukuran kapasitor biasakan bahwa tidak ada komponen lain yang menghubungkan kedua ujung ini, entah itu resistor, dioda, ataupun komponen lain yang menyebabkan terjadinya hubungan antara anoda dengan katoda dari kedua kutub kapasitor itu. Contoh, jika mengukur kapasitansi di circuit core, Anda perlu lepas prosesornya. Ya, contoh ini di circuit core. Untuk mengukur kapasitansi di circuit core, satu jarum, ya, probe hitamnya Anda hubungkan ke ground seperti ini. Saya sudah tambahkan penjepit, jadi untuk mempermudah saya. Kemudian circuit core-nya saya ukur di kaki di coil ini. Kenapa di coil? Karena coil ini terhubung paralel oleh kapasitor elektrolit ini. Jadi mereka terparalel dengan kapasitor-kapasitor tersebut. Jadi saya cukup mengukur di situ saja. Dan di sini kita dapati nilai hasil pengukurannya adalah 2,9 milifarad, artinya 2900 milifarad. Ini adalah kapasitansi yang cukup besar untuk ukuran sebuah circuit core. Biasanya digunakan untuk prosesor-prosesor kelas atas seperti Core i5 atau Core i7. Kalau untuk Core i3 ke bawah, umumnya menggunakan hanya cukup dengan 2000 mikrofarad. Jadi kita bisa ukur satu di ground, ya. Groundnya bisa mana saja. Di sini boleh, ini juga ground. Semua plat terbuka di board itu adalah ground. Jadi kita bisa gunakan. Saya ukur di coil ini, terbaca 2,9 milifarad atau 2900 mikrofarad. Saya juga bisa ukur di jalur yang sama. Di jalur manapun sepanjang mereka saling terhubung, saya bisa gunakan untuk sebagai titik ukur. Oke, ini adalah pengukuran kapasitansi. Kemudian pengukuran frekuensi mikroampere, dan ini arus kita tidak pelajari dulu, ya. Kita pelajari mulai dari kapasitansi, impedansi, hambatan, dan tegangan. Terakhir hertz tidak di video kali ini. Sekarang kita akan coba praktekkan untuk pengukuran tegangan. Nah, di meja ini ada gambar skematik sirkuit dasar dari sebuah IC, ya, kita tahu namanya TPS 51125. Sengaja saya print besar, ini saya gunakan untuk contekan karena saya termasuk orang yang sulit menghafal pin out dan fungsi-fungsi dari kaki IC, makanya saya print dan saya tempel di tembok. Dan ini saya turunkan untuk membantu teman-teman belajar. Oke. Nah, untuk melakukan pengukuran tegangan, ya, yang pertama kali harus Anda lakukan adalah pindah mode probe ini ke voltage, atau jika pakai multimeter yang jenis ini Anda bisa rubah ke tegangan DC, ya. Contoh seperti ini, saya rubah ke DC, atau di unity Anda pindah ke yang volt ini. Oke. Dan pastikan di sini ada tulisannya DC. Kemudian langkah kedua, hubungkan kabel hitam, ya, probe ini. Di sini saya sudah berikan tambahan jepit buaya untuk mempermudah, ke titik ground. Titik groundnya bisa mana saja di sirkuit ini. Perhatikan di gambar sirkuit ini ada banyak sekali segitiga ke bawah, ya. Ini adalah titik-titik ground, dan mereka saling terhubung. Artinya dimanapun saya meletakkan probe saya, mereka saling terhubung, ya. Contoh saya tempatkan di sini, atau pada aplikasinya di mainboard ini, saya bisa letakkan di sini, di sini, di sini, di sini, dimanapun boleh, selama mereka saling terhubung.
untuk mengecek apakah benar-benar terhubung atau tidak, Anda bisa hubungkan dengan tes dengan menggunakan continuity atau tes hubungan, ya. Dari sini titik ini terhadap titik ini, Anda dengar suaranya dengan hambatan 0,3 ohm. Itu adalah hambatan kabel ini, berarti titik ini dan ini terhubung langsung. Oke. Jika terdapat hambatan lebih dari 0,3 ohm atau 0,2 ohm di sini, artinya dia tidak terhubung langsung. Ya. Oke. Nah, ini berarti artinya jalur dari titik ini ke sini cukup panjang. Ya. Dan di permukaan PCB ini ada lapisan film yang membuat hambatannya nambah sedikit saja. Itu bisa diabaikan. Tapi baiknya dikerok seperti ini supaya Anda dapatkan hasil yang maksimal. Oke. Itu pengukuran pertama. Jadi hitam Anda letakkan di ground, kemudian probe merah tinggal Anda mainkan atau Anda silahkan ingin mengukur di mana, ya. Contoh, saya ingin mengukur tegangan masuk. Nah, di sini saya ukur V-in-nya. Maka saya letakkan probe saya di kaki V-in. Ya. Bisa di pin-nya langsung atau di komponen terdekat yang terhubung langsung oleh dia. Saran saya, ukurlah di komponen terdekat supaya Anda tidak senggol-senggol ini komponen, kaki komponen. Contoh seperti ini. Di gambar ini adalah IC. Ini adalah, coba Anda bisa perhatikan di sini, ini adalah TPS 51125 IC yang sama. Kemudian saya berikan tegangan, ya, dari adaptor. Oke. Kemudian probe-nya saya hubungkan, probe hitam saya letakkan di sini saja supaya mudah. Oke. Kemudian ini saya gunakan untuk mengukur. Pertama sekali saya gunakan untuk mengukur tegangan V-in-nya. V-in di sini ada pin 16, ya. V-in di pin 16 di gambar ini. Anda bisa lihat ada tanda pin 1 di IC berupa bulatan dan Anda hitung berlawanan arah jarum jam. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ya kan? Kemudian 16 dan seterusnya. Di pin ini, di IC ini terdapat 6 kaki satu sisi. Jadi berarti 1 6, kemudian 12 18 hingga 24. Sekarang kita akan ukur di pin 16. Ini 18 di sini. 18, 17, 16 dan 16 ini saya dapati ada sebuah kapasitor. Sorry, saya ukur berarti di pin 17. Kemudian ini, nah ini pin 18, nilainya 19 volt. Saya ukur di resistor. Jadi di V-in ini terdapat sebuah resistor dari suplai daya utama dari V-in, ya, melalui resistor baru masuk ke sini. Di sini terdapat resistornya. Ya, ini resistornya, tegangan 19 volt masuk. Kemudian melewati resistor 19 volt dan masuk ke IC. Kemudian IC tersebut akan mengeluarkan tegangan Vref 5 dan Vref 3 dengan catatan Vref-nya sudah keluar terlebih dahulu dan Vref-nya nilainya normal. Vref ada di pin 3, ya. Kita bisa cek, ukur di pin 3, 1 2 3. Oke, ini kapasitor terdekat. Jadi di Vref ini ada kapasitor. Saya ukur di kapasitornya. Itu adalah nilai Vref sebesar 2 volt, ya, 2,053 volt. Anda bisa abaikan 3 angka terakhir, Anda cukup gunakan 3 digit pertama saja, itu sudah cukup akurat untuk pengukuran dasar. Ya, 2,05 volt. Kemudian berarti Vref sudah ada, artinya sekarang seharusnya jika EL0 ini tidak di-groundkan pada IC ini, ya, jika EL0 tidak dihubungkan ke ground, maka Vref 5 dan Vref 3 akan hadir. Kita lihat apakah muncul atau tidak tegangan 5 volt dan 3 volt. Ini Vref 5 terdapat di pin 17.
Kemudian ini Virac 3 ada di pin 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ini Virac 3 3,3 volt. Jadi untuk mengukur tegangan Anda cukup mudah saja. Yang perlu Anda perhatikan adalah hati-hati jangan sampai ketika Anda mengukur tegangan yang nilainya cukup besar mengakibatkan konslet karena Anda kesenggol-senggol komponen di sekitarnya. Seperti itu. Nah, cara yang baik disarankan Anda bungkus probe Anda dengan isolator seperti ini agar tidak sampai terjadi kecelakaan dalam pengukuran. Oke, tadi itu cara mengukur tegangan standar. Kemudian sekarang bagaimana mengukur hambatan atau impedansi di dalam sirkuit. Metodenya sama. Probe hitam tetap di ground, boleh dibolak-balik karena kalau mengukur hambatan dia tidak menganut asas polaritas. Anda boleh bolak-balik, ya. Tapi lain ceritanya ketika kita ukur impedansi menggunakan diode test. Mengukur konduktivitas dari sirkuit yang di dalamnya terdapat sebuah semikonduktor karena di situ ada polaritas. Contoh, saya ingin mengukur hambatan ya dari titik ini dari ground terhadap jalur 19 volt. Jadi saya sudah temukan jalur 19 volt di sini, Vin. Kita dapati nilai hambatannya adalah 8,5 kilo ohm dan terus naik. Kenapa dia terus naik? Karena dalam proses pengukuran ini multimeter ini mengalirkan energi listrik ya dan mengisi kapasitor-kapasitor yang ada di jalur 19 volt tersebut. Jadi alat ini ketika kita ukur di sini dia akan mengisi kapasitor yang terdapat di jalur tersebut. Di sini ya. Sehingga apa? Karena terjadi pengisian maka terjadi aliran arus. Karena terjadi aliran arus maka muncullah di situ dapat diketahui nilai hambatannya karena I sama dengan V per R. Ya. Ketika kapasitor ini sudah penuh, maka tidak lagi terjadi aliran arus, maka hambatannya dianggap sangat-sangat besar. Kita contohkan di ini, yaitu di 13 ohm. Percepat pengukurannya. Oke. Terus dia naik hingga kapasitor di sirkuit tersebut, di jalur tegangan tersebut penuh. Nilai umum yang aman untuk di jalur 19 volt nanti kita bisa pelajari sama-sama. Nah, cuma sebagai panduan saja, contoh pada sirkuit ini kita dapati nilainya 8 kilo ke atas. Ya, kalau Anda temui jalur 19 volt dengan nilai hambatan sebutlah 1 kilo, 5 kilo, itu terlalu rendah. Ya, bisa dibilang ada kebocoran jika nilainya mencapai nilai tersebut. Oke. Kemudian untuk mengukur hambatan antara dua titik atau di antara resistor. Di sini ada banyak sekali resistor, ya. Kita coba untuk mengukurnya. Berhubung Anda menggunakan Unity seri UT61E, dia skala ukurnya otomatis, jadi Anda nggak perlu rubah-rubah lagi. Contoh, ini dia, kita ukur. Nah, ini resistor tersebut berarti bernilai 50,65 ohm. Jika Anda dapati bahwa nilai ini nilai terukur di PCB berbeda dengan nilai di skematik, artinya ada dua kemungkinan. Satu, memang nilai resistornya berubah. Kedua, resistor tersebut terparalel dengan komponen lain. Anda kalau masih ingat materi resistor paralel di kelas resistor, ya, di situ disebutkan bahwa jika sebuah resistor terparalel dengan resistor lainnya atau komponen lain, maka akan menyebabkan nilai hambatan totalnya atau hambatan terukurnya akan berkurang. Ya. Jadi jika Anda temui nilainya sama dengan skematik atau kurang lebih sedikit saja, selisih sedikit, berarti layak, alias resistor tersebut masih bagus. Hanya saja jika Anda temui berbeda jauh, Anda perlu pengukuran di luar sirkuit. Anda perlu lepas komponen tersebut dan pastikan
di luar sirkuit. Tapi sebelumnya Anda harus cari tahu mana komponen yang benar-benar perlu diukur, ya. Oke, itu tadi pengukuran resistor. Cukup gunakan dua probe ini, Anda ukur langsung di kedua ujungnya. Kemudian pengukuran impedansi, kita gunakan diode test. Karena saya inginkan di sini ada tegangan, ya. Jadi untuk mengukur impedansi, Anda gunakan dua mode, yaitu mode ohm, kemudian bandingkan dengan mode diode test. Sekarang kita gunakan mode diode test, probe hitam ke ground, oke. Kemudian probe merah ke jalur yang akan diukur. Contoh di sini saya mengukur ke salah satu jalur tegangan, saya tidak tahu nilainya berapa. Di sini impedansinya adalah Anda lihat nilainya 874, 0,874. Kita bandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan UT39. Oke, di titik yang sama nilainya ada 800 kurang sedikit, ya. Memang ada selisih pengukuran karena perbedaan teknologi dalam yang digunakan. Mungkin juga baterainya, karena baterai saya juga sekarat, ya. Oke, jadi nilai yang kalau di sini Anda gunakan nilainya bulat, ya. Jika di sini yang Anda gunakan acuan adalah nilai di belakang komanya. Jadi kalau Anda gunakan UT61E sedangkan kawan lain menggunakan multimeter biasa seperti ini, nilai yang Anda sebut adalah nilai di belakang koma. Kalau tidak begitu akan terjadi kebingungan. Sebab kalau nilainya 0,1 itu bisa dianggap sudah konslet. Sedangkan di sirkuit ini kita dapati 872. Sekarang kita ukur ya dengan ohm. Oke. Impedansi di sirkuit tersebut adalah 2 kilo ohm, ya. Saat Anda gunakan diode test tadi, Anda mengaktifkan MOSFET dan dioda Anda mengaktifkan dioda yang terdapat di dalam MOSFET yang terparalel pada sirkuit tersebut sehingga kita dapatkan nilai 800 tadi. Namun ketika gunakan ohm, Anda tidak mengaktifkan komponen tadi, ya, dan yang terbaca ada hanya nilai hambatan murninya saja. Di situ adalah 2 kilo ohm. Oke, di sini 1,9 sekian. Kita bandingkan dengan alat ini. Perhatikan, saya gunakan di 200 ohm, tidak terbaca. Artinya dia tidak mampu membaca atau nilai yang diukur melebihi skala yang digunakan. Arti skala ini di sini maksimal 200 ohm, artinya nilai yang kita ukur melebihi skala tersebut. Jadi kita harus naikkan skalanya. Dinaikkan skalanya ternyata masih tidak terbaca, artinya nilai yang diukur di atas skala tersebut. Naikkan lagi. Nah, kita temui 2,3 kilo ohm. Jadi skala maksimal di titik ukur ini adalah 20 kilo dan kita temui di sini hasilnya adalah 2,3 kilo ohm. Dan itu berlaku untuk semua mode ini. Jika yang diukur melebihi benda yang diukur melebihi skala, maka dia akan tidak terbaca. Oke, jadi kita sudah dapatkan hasilnya di sini 2,3 kilo ohm. Di UT61E hasilnya adalah sekali lagi 2,3, kurang lebih seperti itu, ya. Ini metode pengukuran impedansi. Jadi 3 pengukuran dasar yang kita gunakan: pengukuran tegangan, pengukuran hambatan, ya, dan impedansi.
juga pengukuran kapasitansi. Itu tiga pengukuran yang harus Anda kuasai untuk bisa mengikuti materi-materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Terima kasih, selamat berpraktek, semoga bermanfaat.